Luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali lagi juga shalom. Bahkan yang streaming, luar biasa, Tuhan kita ajaib, amin. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan gak sih Bapak Ibu Saudara? Oh, saya belum dengar suara-suaranya. Apakah kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini? Haleluya. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, ada satu firman berkata gini. Mazmur 34. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Hari ini mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Tapi sebelum kita memuji Tuhan, saya mau ngajak sama-sama, yuk kita fellowship. Kasih tos kanan kiri minimal 5 orang, katakan mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari nyanyi bagi Dia.
sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi bersyukurlah sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Yo, kita baik, amin. Sekali lagi, Yesus kita baik, amin. Mari terus kita memuji Tuhan. Dialah sahabat sejati. Hey, yang tahu lagu ini sama-sama kita memuji Tuhan. Mari gerakkan tubuhmu saudara ke kanan, ke kiri, sebab Yesus itu baik. Kita nyanyi sama-sama. Kau satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacita, amin Bapak Ibu. Haleluya. Sama-sama yuk kita gerakkan tubuh kita bagi Yesus Tuhan. Yuk nyanyikan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku membuatku bahagia. Sama-sama, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Aduh Bapak Ibu, saya belum melihat wajah-wajahnya yang sukacita dan bahagia. Boleh AI senyumannya yang indah? Asik. Oke. Ini boleh senyumannya? Oh, mari Pak Kepala Rusuhan boleh senyumannya? Udah? Oke.
Ada Melanie, boleh senyum yang terbaik. Haleluya. Dan pemusik boleh senyuman yang terbaik. Wow, hari ini lagu ini berkata Yesus kaulah sahabat. Dia ada waktu suka dan dia ada waktu duka. Tuhan kita setia, amin. Tapi saya mau ngajak nyanyinya jangan garing. Ikutin sama-sama ke kanan, ke kiri, dan ke depan seperti ini. Kanan, kiri, ke depan. Tangannya. Mari semua bergoyang. Hati ini bergembira. Sukacitaku dalam Yesus. Kanan, kiri, ke depan. Mari semua bergoyang. Menari bergembira. Sukacitaku dalam. Lagi. Kanan, kiri, ke depan. Mari semua bergoyang. Menari bergembira. Sukacita sekali lagi Yesusku. Yesus kaulah sahabat. Selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu. Ayo gerakkan badanmu. Kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang. Menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus. Siap lagi ya. Yesus kaulah sahabat. Selalu hadir setiap saat. Hey, hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Asik-asik. Hey, kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang. Menari bergembira. Sukacitaku dalam Sukacita. Sukacitaku dalam Kristus. Sekali lagi katakan. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya, saudara. Kasih tas kanan kiri katakan sukacita ya Bapak Ibu. Sukacita ya. Ayo Pak. Sukacita Pak. Haleluya, sukacita Kakak. Haleluya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Wow, haleluya. Izinkan saya napas dulu Bapak Ibu. Haleluya. Luar biasa pada sukacita dalam Tuhan, amin. Sebenarnya saya mau bawa lagu ini. Lagu ini saya sudah sering nyanyikan dari 2011. Ini lagunya bagus banget kata-katanya. Saya mau ngambil di bagian refnya. Kata-katanya, so I lift my eyes to you Lord. Dan aku melayangkan pandangan mataku kepadamu ya Tuhan. In your strength will I break through Lord. Di dalam kekuatanmu aku akan menerobos. Touch me now and let your love fall down on me. Jamah aku dan biarlah kasihmu itu turun memenuhi hidupku. And I know your love dispels all my fears. Dan kasihmu itu melenyapkan segala ketakutan. Through the storm, I will hope on Lord. Melewati setiap badai, aku akan terus berpegang kepada Tuhan. And by faith I will walk on Lord. Dengan iman aku akan berjalan. Then I'll see beyond my Calvary one day. Dan aku akan memandang kepada salib di Kalvari. And I will be complete in you. Dan aku akan sempurna di dalam Kristus. Kita menjadi penuh dalam Kristus, amin. Mari kita mau sembah Tuhan saudara. Kita belajar lagu ini. Here I am. Here I am, oh God. I bring this sacrifice, my open heart. I offer up my life. I look to you, Lord. Your love that never ends restores me again. Sekali lagi kita belajar. Here I am, oh God. I bring this sacrifice, my open
know your love dispels all my fears. Through the storms I will hold on, Lord, and by faith I will walk on, Lord. Then I'll see beyond my Calvary one day, and I will be complete in you. Mari sekali lagi yuk Bapak Ibu, saya mau ajak kita belajar nyanyikan lagu ini. Here I am, oh God. Terima kasih Yesus. Here I am, oh God. I bring this sacrifice, my open heart. I offer up my life. I look to you, Lord. Your love that never ends restores me again. Jesus, here I am, oh God. I bring this sacrifice, my open heart. I offer up my life. I look to you, Lord. Your love that never ends restores me again. So I lift my eyes to you, Lord. In your strength will I break through, Lord. Touch me now. Let your love fall down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storms I will hold on, Lord, and by faith I will walk on, Lord. Then I'll see beyond my Calvary one day, and I will be complete in you. Terima kasih Tuhan. So I lift my eyes to you, Lord. In your strength will I break through, Lord. Touch me now. Let your love fall down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storms I will walk on, Lord, and by faith I will walk on, Lord. Then I'll see beyond my Calvary one day, and I will be complete.
Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu, bagi Yesus Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari naikkan bagi Dia, nyanyi pujian bagimu. Hanya bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Namamu besar ya Tuhan. Kau layak dipuji. Nyanyi pujian hanya bagimu, bagi Yesus Tuhan. Namamu besar dan layak. Mari sama-sama bangkit-bangkit, kumuliakan namamu, kumuliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, sebab namamu besar, namamu layak dipuji. Oh Yesus Tuhan, kumuliakan namamu. Mari kepada hamba-Nya kami persilahkan. Tuhan, sebab namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh Yesus Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Engkau besar ya Tuhan Amin. dan layak dipuji. Itu sebabnya malam ini kami ada di sini Tuhan, Yes. membesarkan kebesaran namamu, memuliakan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Umatmu sudah menaikkan pujian kepadamu, dan Engkau berjanji, Engkau bertahta atas puji-pujian umatmu. Sekarang saatnya Tuhan, sampaikan isi hati buat kami. Mulut ini adalah mulutmu, hidup ini hidupmu. Sampaikanlah apa isi hati buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Puji Tuhan. Terima kasih buat tim musik yang luar biasa. Tadi saya dibawa, sempat berdiri tapi nggak bisa buka. Jadi saya masuk kembali ke mobil, untung ada satu cewek yang datang, saya tungguin. Oh bisa masuk, baru saya ikut juga di belakang. Terima kasih buat kesempatan. Oke. Hari ini saya mau bawakan tentang, karena tadi lagunya bagus, saya mau bawakan tentang ambil jatahmu. Kenapa ambil jatahmu? Karena saya dapat dalam bentuk mimpi. Ini kisah, kan saya biasanya mimpi bahasa Inggris, itu kadang-kadang khotbah atau apa,
Nah, kalau sementara mimpi, kalau bukan bahasa Inggris berarti khotbah. Dan ini salah satu khotbahnya. Kalau sementara khotbah kan kadang ngikonya kuat-kuat, jadi kadang istri bilang, wih orang tidur lagi berisik. Nah kalau gitu kemana terputus. Nah herannya kalau terputus bisa bersambung lagi 2-3 hari kemudian. Tidak berseri. Dan ini salah satunya. Ambil jatahmu. Saya di dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat yang ke-12 sampai yang ke-18, tapi nanti pembahasan saya di ayat 18 karena ini isi khotbahnya dalam mimpi. Kisah Rasul pasal 26 ayat yang ke-12 sampai 18 bunyinya demikian. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasihkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka, ayat 18, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Herannya di dalam mimpi ini, penekanannya ayat yang ke-18 itu Paulus, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada Paulus, dibilang untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik ke kegelapan ke terang. Jadi kadang-kadang kalau mata masih gelap kan tidak bisa ambil, kalau orang yang buta tidak bisa ambil sesuatu walaupun itu emas. Jadi dibilang supaya mereka berbalik ke kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang dikuduskan. Di dalam mimpi, ambil jatahmu. Kenapa? Untuk mendapat jatah itu ada 2 bagian, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, nomor 1, memperoleh pengampunan dosa, dan nomor 2, mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang dikuduskan. Nah, untuk mengetahui ini saya punya contoh. Dulu saya khotbah di Abelov di mahasiswa, mereka bilang, Kak, nanti habis itu all you can eat. Saya nggak ngerti apa artinya all you can eat. Jadi saya ingat itu tempat makan yang enak di dekat istana, dulu baru dia sempat dibuka. Mereka bilang all you can eat di sana. Saya nggak ngerti, ya kan baru dari Kupang, jadi belum terlalu tahu segala macam. Jadi habis khotbah mereka bilang, Kak, nanti all you can eat. Kami datang, saya malu-malu, ambil juga takutnya nanti sebentar kelebihan siapa yang bayar. Jadi saya ambil dikit aja. Mau tambah juga malu nanti sebentar, kalau tidak bayar nanti saya bayar lagi bagaimana. Jadi saya habis makan, saya makan sedikit aja. Lalu yang bawa saya, dia datang pukul di bahu, Kak, rugi membawa kakak ke sini. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, Kak, mengerti nggak apa artinya all you can eat? Itu artinya sekali dibayar, makan sepuasnya. Saya lihat di mukanya, dia bilang, Kak, sekali dibayar untuk kakak bisa makan sepuasnya.
saya sudah bayar tapi kakak makan sedikit, rugi uangnya. Akhirnya saya bilang ke dia, baik kalau gitu, kalau saya dapat kesempatan lagi tinggal kamu ngomong aja, all you can eat, saya mengerti artinya. 2 bulan kemudian saya dapat giliran tempatnya di Brilian yang sekarang ditutup diganti nasi Padang. Itu mereka undang lagi di bulan kedua. Mereka bilang, Kak, ada all you can eat. Saya bilang, kamu akan mengerti apa artinya. Dulu saya gak makan karena saya malu-malu. Kamu akan tahu sekarang siapa saya, orang Timur. Apa yang saya lakukan? Hari Sabtu saya puasa. Sepanjang hari gak makan, gak minum. Malam juga gak makan, gak minum. Hari Minggu saya gak makan, gak minum juga. Karena khotbahnya sore. Di hari Sabtu gak makan, hari Minggu juga sepanjang hari gak makan, gak minum juga. Sebelum khotbah saya bilang, ada all you can eat gak? Dia bilang, ada Kak. Saya bilang, bagus. Kan udah gak bisa makan 2 hari kan. Akhirnya setelah saya khotbah, saya bilang, Kak, kita ke Brilian, all you can eat. Baik. Ketika kami sampai di sana, saya membalas dendam. 1 meja itu saya ambil yang mahal-mahal. Daging ini taruh 1 meja, baru duduk makan. Makan sepuasnya, saya ambil lagi 1 jatah lagi, masukin. Habis itu gak bisa bernapas. Cuma kan ingat dari kemarin gak makan kan, tiba-tiba full kan susah. Waduh, tapi 1 meja khusus saya sendirian, malunya bukan main. Tapi mau bilang apa? Saya ingat dia datang pegang di bahu lagi, dia bilang, Kak, terima kasih Kak, saya nggak rugi. Saya nggak rugi, terima kasih Kak. Wah, saya pulang ke rumah, saya bilang makan sebanyak itu, dia bilang dia nggak rugi. Nah, ketika saya mimpi ini baru saya ngerti, yang bayarnya dia merasa dia rugi kalau kita makannya batas-batas. Nah, untuk mengalami ayat yang dibilang ini, kan dia bilang, supaya oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Nomor 1, itu harga yang dibayar. Kalau tidak dibayar harganya, yang duanya nggak bisa dapat. Dan oleh iman mereka kepadaku memperoleh bagian, itu kan bagi orang-orang dikuduskan. Itu artinya jatah. Kita di ruangan ini yang lagi dengar firman ini, apakah kita orang-orang kudus? Ini berarti ini jatah buat orang kudus. Hikmat diberikan, semuanya diberikan, jatah. Ada uang, ada makanan, ada nama baik, ada segala macam, semuanya jatah. Karena telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kayu salib. Jadi ketika kita ingat Yesus mati di kayu salib, hanya dengan maksud membayar harganya lunas. Kita nggak bisa mengalami kemuliaan orang kudus jikalau belum dibayar harganya. Makanan yang paling enak pun tidak bisa dimakan, karena saya malu-malu di Brilian itu. Karena malu nanti siapa yang bayar. Saya ngerti setelah dibayar, waduh, saya makan sepuasnya. Karena 2 hari gak makan, jadi sekarang saya balas sepuas-puasnya. Jadi, ini kaki kiri. Oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Yang kedua, dan mendapat bagian dalam apa yang itu kan bagi orang-orang yang dikuduskan. Ini kan berarti kiri kanan. Bagaimana saya tiba di situ kalau cuma kaki kiri? Kan paling kiri. Atau kanan nggak bisa. Kaki kiri dan kanan, kiri kanan. Mengapa? Karena untuk menerima kemuliaan itu sudah disediakan, tapi pengampunan dosa. Untuk menjadi seorang pendoa, kadang-kadang jatuh, tidak berdaya, harus ada pengampunan dosa. Baru kita maju lagi, pengampunan dosa, maju lagi. Kadang-kadang kita melayani Tuhan juga gitu. Kadang-kadang merasa gagal, tidak bisa buat sesuatu. Tetapi ada pengampunan bagi kita karena Yesus sudah bayar harganya. Amin. Itu sebabnya dalam mimpi itu saya teriak-teriak. Kenapa teriak-teriak? Saya teriaknya gini, orang bisa mati kehausan walaupun di depannya ada air. Dia berteriak minta air, tapi airnya depan mata dia gak minum. Orang mati kelaparan walaupun di depannya ada makanan sudah disediakan. Udah dibeli, tapi dia gak bisa makan.
Kenapa? Karena dia nggak ngambil. Nah, ayat ini berkata, oleh iman mereka kepadaku, kata Yesus, mereka mengampunkan pengampunan dosa. Dan yang kedua, mendapat bagian dalam apa yang Tuhan bagi orang-orang dikuduskan. Kita di ruangan ini, ada jatah orang kudus punya. Ada jatah yang seharusnya kita ngambil. Tapi untuk mengambilnya, kita datang dari iman untuk mengambilnya. Karena dibayar. Maaf saya sampai sini karena diantar oleh istri. Daripada saya jalan dari Cengkareng ke sini, kan saya nggak tahu nyetir. Tinggal masuk duduk, istri saya bawa temannya sekolah, dulu saya duduk depan, duduk diam-diam, saya nggak perlu nginjak gas segala macam, karena saya tinggal duduk di dalam, tutup pintu diam-diam, dan taunya sampai di sini. Kurang 10 menit, jam 5, saya udah di sini. Kenapa? Karena saya tinggal masuk dan duduk. Yang nyetirkan istri saya, nggak mungkin macam-macam. Dengarkan ini, Yesus sudah membayar harganya bagi kita. Yesus sudah membayar harganya bagi kita. Itu sebabnya dari sini kursi kosong sampai ada satu wanita di belakang. Ini kursi kosong sampai ada wanita. Dengarkan dalam hati saya, Tuhan mempersiapkan engkau untuk menyatakan kemuliaannya melalui hidupmu. Tuhan menyertai dirimu untuk bisa melayani karena hikmat ada dalam hatimu. Kemampuan ada dalam hatimu. Maaf saya gak kenal Anda, tapi itu bukan urusan. Tuhan yang kenal Anda, itu pasti lebih dari segalanya. Dengarkan ini, telah dibayar lunas. Telah dibayar lunas. Apa yang kau butuhkan telah dibayar lunas. Kadang-kadang kita mati kehausan walaupun ada air depan mata. Kadang-kadang kita mati kelaparan walaupun ada makanan depan mata kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu aja. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Paulus, membuka mata yang buta supaya melihat. Dari balik kembali, dari gelap kepada terang. Nah, kadang-kadang mata kita ditutupi oleh ilah zaman ini, ditutupi oleh pengetahuan dan oleh segala macam. Sehingga apa yang seharusnya disediakan bagi kita, karena kita tidak mengerti, kita tidak alami. Saya contohkan, ketika di Mesir saya baru alami kedinginan. Padahal ada pemanas di dalam. Kami 26 orang, dinginnya -6. Waduh, di dalamnya sampai lantai aja kayak apa. Hanya yang tahu bagaimana membuat ruangannya panas cuma satu orang dari 26 orang itu. Jadi kami yang lain-lain dingin, dia cuek. Dia cuek, namanya Yohan. Lucu, kita semua kedinginan sampai orang Papua. Itu ranjang kan 2. Dia pindahin yang satunya tinggal 1, baru dengan istrinya sama-sama, tapi nggak kuat dingin, dia turun ke lantai 1 beli lilin 12. Dia datang bakar lilin sekeliling ranjang, tetapi tetap dingin. Dia bangun dan berteriak, Tuhan, bagaimana ya Tuhan, tolong saya Tuhan, saya di Papua tidak pernah dapat kayak gini. Sekarang tolong Tuhan, bagaimana Tuhan? Doanya paling lucu, Tuhan kalau boleh lebih cepat pagi supaya kami berangkat. Akhirnya setelah paginya kami keluar masih menggigil. Yang si Yohan bilang begini, ya ada. Berarti yang menikmati hangatnya ruangan cuma saya dong. Karena kami nggak tahu bagaimana mengoperasikan pemanas ruangan. Jadi dari 26 orang itu hanya 1 yang tahu mengoperasikan ruangan. Jadi dia yang nikmati dia punya. Kami berdua 25 orang nggak pernah nikmati apa-apa. Nangis. Nah kami Kupang kan cuacanya kadang-kadang 30-an. Datang ke dingin kayak gini berteriak. Kadang saya mau berlutut memasukin kaki apa juga gak bisa. Ya kesempatannya berdoa aja. Daripada tunggu marah-marah orang, biarin aja berdoa. Dinginnya sampai telinga juga dingin. Jadi pas kami bangun pagi kami bilang, nih yang Pak Daud dari Papua silakan doa untuk kita berangkat ke Israel. Dia berdoanya bikin kita ketawa. Dia bilang, terima kasih Tuhan buat Indonesia yang tidak ada musim dingin.
Buat Papua yang AC alam katanya. Aduh, kita ketawa habis-habisan. Tapi maksudnya di dalam ruangan kan ada pemanasnya. Karena kami tidak bisa mengoperasikannya, kami merasa rugi. Kan coba diberitahukan ke apa kayak nggak diberitahukan. Jadi kami korban benar-benaran. Karena tidak tahu, makanya itu kami nggak nikmati. Seandainya kami tahu, berarti kami bisa nikmati. Yang Yohan yang tahu, makanya dinikmati. Bagaimana dia bisa nikmati keadaan Mesir yang enak itu. Itu sebabnya kali yang lain saya datang, saya bilang, oh nyalain pertama nyalain pemanas ruangan dulu. Supaya apa? Ya ini kan udah dibeli, saya bilang. Kadang-kadang semua yang dalam saya bawa, kecuali handuk yang saya nggak bawa. Alasannya kan sudah diambil sebagian. Nah saya contohkan kedua tentang ini adalah waktu tahun 91 saya diutus ke Surabaya. Dari Jakarta ke Surabaya. Nah, dengan beberapa teman yang anak Kupang, kami dapat hotel yang bagus. Herannya ketika kami di sana dapat kamar yang bagus, tapi kami berlima, pokoknya lihatin keranjang paling bagus. Kami kan cuma tidur di papan di Kupang. Sekarang datang lihatin ranjang bagus, cuma mulai gini baru. Licin, bersih. Tahu apa yang kami lakukan? Kami sepanjang malam gak ada yang tidur di ranjang. Karena kalau mau duduk situ mulai saling ngejek. Nanti sebentar kotor siapa yang bersih? Nanti kan kotor gimana? Akhirnya malam itu kami tidur karpet di bawah. Ruangannya bagus, ranjangnya bagus, tapi kami tidak nikmati enaknya ruangan. Kenapa? Kami pilih tidur di karpet di bawah. Giliran saya mandi harus pakai shower karena saya nggak tahu. Maaf, saya pakai penyemprot. Waduh, pakai air gimana? Karena nggak tahu langsung balik. Ini kan untuk bersihkan pantat. Masuk sampai di dalam. Habisnya pagi, kami nggak ada yang turun untuk makan pagi, padahal dibayar dengan sarapan. Iya. Setelah siang, yang booking tiketnya datang, dia bilang, bagaimana ruangan? Kami bilang bagus. Ya, tapi maaf ya, kami nggak tidur di ranjang. Kenapa nggak tidur? Kan kami bisa tidur di atas papan, di atas pohon. Sekarang datang begini bagus. Nanti kalau tidur kotor bagaimana? Jadi kamu enggak. Di mana? Kami tidur di karpet. Oh, udah marah kan. Ditanya bagaimana dari sarapan. Oh, kami nggak mau, kan siapa yang bayar? Kalau tahu begini mah tidur di emperan aja, nggak usah pakai. Sampai hari ini saya ingat gara-gara itu, dibilang mendingan tidur di emperan, nggak usah pakai hotel mewah. Udah disewain katanya dari Jakarta, datang tidur kayak orang kampung. Ya memang kita masih kampung kok. Hanya kebetulan dari Jakarta doang. Yang saya ingat itu mandi. Waduh. Ini bukan mandi. Itu kenapa? Karena nggak tahu. Ketika nggak tahu lah hal-hal yang seharusnya kita tidak lakukan, kita lakukan. Jadi itu yang buat saya sampai sekarang kalau saya masuk di hotel hanya handuk yang saya nggak bawa pulang. Apa aja saya bawa pulang. Kan masih sampai di kantor kan bisa kasih ke teman-teman yang tidak pernah datang di hotel. Nah, itu buat handuk buat kamu. Sisir buat kamu, ini sampo buat kamu, ini sabun buat kamu. Kenapa? Kan udah dibayar sekalian. Sudah dibayar lunas. Jadi kita bisa nikmati. Tapi kekristenan kita tidak mengambil bagian kita. Apa yang tersedia? Hikmat tersedia. Itu sebabnya Bapak yang paling depan ini. Dengarkan ini. Apa yang kau butuhkan? Semuanya telah tersedia. Hikmat yang kau butuhkan, wibawa yang kau butuhkan, kuasa yang kau butuhkan, kekuatan yang kau butuhkan. Tuhan menyertaimu lewat kata-kata yang penuh hikmat, kata-kata yang penuh kuasa. Itu sebabnya roh-roh jahat tidak akan bisa mengganggu
Karena firman yang keluar dari mulutmu akan penuh dengan wibawa, penuh dengan kuasa, dan pengurapan yang mengubah hati orang. Amin. Tuhan menyertaimu. Dan kalau Tuhan memilih dirimu, tidak ada yang bisa mengganggu. Karena sudah tersedia. Mari kita ambil bagian kita. Apa yang kita butuhkan. Saya ingat beberapa hari lalu, ada seorang bernama Sadhu Sundar Safaraj dari India. Tuhan bicara buat dia di India. Dia datang ke Semarang tanggal berapa Maret yang lalu. Lalu tanggal 12 Maret itu di Puri Mall, GBI Puri Mall, di khotbah. Dalam kesaksiannya dia bilang, yang bikin saya ketawa, dia bilang, salah satu stafnya datang bilangin, Pastor Sadhu Sundar Safaraj, Yesus tidak adil. Kenapa saya berdoa buat istri saya, berdoa buat anak saya, buat papa saya, mama saya, dijawab. Kecuali saya nggak dijawab. Itu kan tidak adil. Sementara dibilang tidak adil, dia pulang. Sadhu Sundar Safaraj berdoa, Tuhan, kenapa staf saya tidak adil, perlakuan tidak adil. Tiba-tiba penglihatan Yesus muncul depan dia. Oh, sekalian aja dia ungkapkan isi hatinya. Tuhan, yang ini katanya engkau tidak adil. Dia bilang, tatapan mata Yesus buat dia, aku tidak adil. Baru dia bilang, mari aku jelaskan artinya mengapa aku tidak adil. Kamu akan tahu adilannya. Dibilang dalam sekejap penglihatan dibuka kepada dia hadir di dalam doanya stafnya ini. Yesus berdiri di sini, dia di sini, lalu dia mulai berdoa. Dia berdoa buat istrinya, buat anaknya, buat kakak, adik, buat papa mamanya. Dijawab. Lalu giliran dia bilang ketika giliran dia bilang dia lihat muka Yesus, senyum baru mau berbicara. Baru buka mulut untuk mau ngomong, yang ini amin. Ketika Yesus mau ngomong buat dia udah amin. Baru Yesus bilang, siapa yang tidak adil? Aku yang tidak adil atau orangnya tidak adil? Kan aku adil sebenarnya. Aku bicara buat dia, tapi dia tidak punya waktu. Berdiam hanya berapa menit aja untuk dengar aku ngomong. Tapi dia udah amin duluan. Jadi kadang-kadang kita berdoanya sebelum Tuhan bicara apa-apa, kita udah amin. Bagaimana kita ambil jatah kita kalau kita udah amin duluan? Harus tunggu sebentar, 1-2 menit atau berapa menit, Tuhan bicara buat dia, buat orang itu. Jadi kita di ruangan ini, kalau ambil jatahmu ada datang kepada Tuhan dalam doamu. Karena ini sudah dibayar lunas, tidak perlu tambah apa-apa. Tinggal ambil jatahmu. Tuhan, saya butuh hikmat. Saya ambil jatah saya. Saya contohkan. Beberapa hari yang lalu, saya diminta untuk tulis bukunya Pak Sofyan Suteja yang pendiri Abelov. Wawancara lalu itu. Kadang Tuhan, kan saya cuma SMP. Tuhan tolong saya. Ini bukan urusan SMP dan segala macam. Urusan ambil jatah. Saya berdoa, Tuhan, bagaimana berikan hikmat untuk saya bisa nulis buku ini. Dan kemarin sudah didesain beberapa bab yang tidak bisa saya butuhkan untuk nulis. Ternyata nulis lancar-lancar. Pak Eli Kapitan bilang, wow, bagus, tinggal mereka beri judul. Saya butuh hikmat, saya tinggal berdoa, Bapak, mana hikmat yang saya butuhkan? Kan dibilang, ambil jatahmu, sekarang saya ambil jatah saya. Mana mimpi yang saya pernah dapatkan dan saya khotbahkan, bahwa ambil jatahmu, Tuhan, saya butuh hikmat untuk menulis ini. Dan dalam sekejap bisa selesai. Saya bilang sudah selesai, saya bilang sudah. Kamu yakin? Saya bilang untuk apa? Tidak perlu yakin. Udah selesai kok. Nanti kita lihat apa yang akan dikomentari oleh mereka. Maksudnya adalah apabila kita tahu kita butuh apa-apa, datang aja kepada Tuhan. Nah, dalam hati saya, ibu yang paling samping kiri kanan ini, bukankah hatimu penuh belas kasihan? Hatimu penuh belas kasihan. Dan Tuhan menaruh dalam hatimu untuk berdoa. Ambil urapan doa dan proklamirkan kuasa
mujizat, tanda-tanda heran. Apa yang kau butuhkan? Tinggal manifestasinya aja. Tinggal dimanifestasikan. Itu sudah dibayar lunas. Ambil jatahmu. Jangan seperti saya yang hanya tidak makan makanan sampai dimarahin yang bayarnya. Kak, saya rasa menyesal saya bawa kakak ke sini. Kenapa makannya dikit amat? Padahal dia nggak tahu bahwa saya ini orang Kupang yang makannya banyak. Kita kan Kupang makannya lebih banyak nasinya daripada ini. Nah sekarang makan yang banyak ini. Tuh. Kalau dulu satu piringnya rasanya kurang, 2 piring, 3 piring juga kita hajar. Itu sebabnya kenapa saya puasa 2 hari sebagai kesempatan untuk mengosongkan semuanya. Jadi waktu makan kedua kali dia puji, terima kasih Kak, saya nggak rasa rugi. Kenapa? Kalau dihitung ini mah itu 2 meja soalnya. Saya ambil 1 meja penuh, ini pasang. Yang mahal duduk makan, saya ambil jatah kedua, sendirian makan. Dan dia puji, itu buat saya senang. Kak, terima kasih. Kamu menghargai apa yang saya bayar. Bukankah saya harus Yesus bilang, terima kasih, aku udah bayar di kayu salib, kamu sudah ambil yang dia harus berikan buatmu. Amin. Ambil jatahmu. Katakan bersamamu, saya akan ambil jatah saya. Saya akan ambil jatah saya. Ambil jatahmu untuk melayani, ambil jatahmu untuk mendoakan orang, ambil jatahmu untuk keuangan, ambil jatahmu untuk segala sesuatu yang kau butuhkan. Kenapa? Karena sudah dibayar. Biasanya kalau sudah dibayar kan kasihan. Makan berlimpah-limpah nggak dimakan-makan. Nah kalau ini dalam hal segala ayat ini kan dibilang orang-orang yang jatah untuk kemuliaan. Saya baca ulang ayatnya supaya orang-orang yang dikuduskan. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa, nomor 1, dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Bagian dalam apa yang ditentukan buat orang-orang dikuduskan. Ini kalau tiket untuk acara apa atau undangan atau pernikahan atau undangan apa aja, pesta, kalau tidak bawa tiket kan gak bisa masuk. Tiket untuk mendapat bagian kita sudah dibayar lunas oleh Yesus. Itu sebabnya ambil apa yang kau perlu. Di dalam hati saya, Tuhan memakaimu juga. Dengarkan ini, Yesaya 50 ayat 4 berkata, setiap hari yang mempertajam pendengaranku sebagai seorang murid untuk mendengar. Itu sebabnya beberapa kata-kata yang engkau akan mimpi dalam waktu malam-malam antara jam 2, jam 3, tiba-tiba ada sair baru yang muncul dari hatimu. Kalau bisa, catat renungannya dan bikin lagunya. Karena banyak orang akan diberkati dan diubah hidup mereka melalui lagu yang dikeluarkan. Saya contohkan, ada satu lagu yang saya kalau nyanyi kadang-kadang nangis. Jesus, Jesus, Holy and Anointed One, Jesus. Itu lagu menurut majalah Reader Digest diciptakan di toilet. Dia orang lagi duduk di toilet buang yang lain, tapi lagu itu muncul, jadi diciptakan. Dan sekarang kalau kita nyanyi lagu itu, nggak ingat bau kotorannya, nggak ingat yang toiletnya, tapi yang bikin kita nangis. Kenapa? Karena itu lagu mengubah hidup kita. Diciptakan di toilet. Kita lupa bahwa Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk berbicara kepada kita. Itu sebabnya bikinlah lagu-lagu yang Tuhan menjamah orang. Kadang-kadang kita tidak pernah menyadari bagaimana Tuhan menggunakan sair yang keluar dari hati kita untuk memuliakan namanya dan mengubah nasib banyak orang. Itu sebabnya ambil jatahmu. Ambil jatahmu. Saya memang SMP doang.
S2 ke SMP. Cuma SMP. Tetapi karena saya ambil jatah saya, lumayan. Tidak sia-sia lah. Lumayan pergi ke 18 negara. Lumayan tulis 52 buku. Nah, Oktober yang lalu saya pulang dari China karena herannya mahasiswa Indonesia yang kuliah di seperti Shenzhen, Nanning, Nantong, Shanghai dan segala macam, mahasiswa Indonesia yang ambil S2, S3, S2 mirip tapi beda jauh. S2 SMP, S2 S2 benaran, dan S3. Mereka bikin persekutuan dan undang saya dengan teman yang S1 tahun lalu di Shenzhen dan tahun yang bulan Oktober kemarin di Hong Kong. Jadi dari Shanghai juga datang, dari Beijing, dari Guangzhou juga datang. Mereka bikin di Hong Kong untuk berbicara di retret mahasiswa itu. Saya cuma SMP. Satu pendeta dari Singapura, yang dari India, lalu teman saya pendeta GBI dari Tangerang, saya. Ketika berbicara, herannya mereka nyanyi-nyanyi, sementara nyanyi-nyanyi yang ketua panitia bilang, "Kak, sehabis lagu ini, Kak yang harus bawa firman." Hah? Saya? Oke, baik-baik. Tuhan, apa mau membuat umatmu di sini, Tuhan? Tiba-tiba kalimat keluar, fondasi hidup. Lalu Yesaya 40 ayat 3-5. Ketika baru kalimatnya dalam fondasi hidup, Yesaya 30 ayat 40, Yesaya 40 ayat 3-5. Saya dengar suara gini, tiba-tiba yang song leader bilang, "Kak, silakan." Saya bilang, baik. Saya pegang mic, saya bilang, oke, kita baca dulu firman, karena saya juga belum baca. Herannya itu sesi mungkin PowerPoint dari dalam. Sampai 2 bulan kemudian masih dipercakapkan di tempatnya, ada di Shenzhen, di Nanjing dan segala macam. Mereka percakapan. Dia bilang itu sesi paling menjamah hati. Kan dia bilang, persiapkan jalan untuk Tuhan. Setiap lembah ditimbun, setiap gunung bukit diratakan, setiap dagu diluruskan supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Herannya setelah habis itu ada satu mahasiswa yang datang, dia bilang, "Kak, tahun depan 2025 saya doktor." Wih, doktor? Iya. Dia ngomongnya itu membuat saya down gitu kan. Soalnya banyak pembicara yang bikin itu kan dibilang anak jenius. Jadi kalau pertanyaan dia, pembicara nggak bisa jawab. Saat dia jawab, "Pak, saya pikir mau baptis, tapi nanti kalau saya jatuh lagi gimana?" Seketika dia ngomong, tiba-tiba dalam hati saya muncul, saya lihatin, oh dia pakai jam. You kan pakai jam. Jam ini kan ada jarum jamnya. Bagaimana jarum jam ini berputar kalau tidak ada baterainya? Nah, menurut Roma 6 ayat 3 dan 4, Roma 6 ayat 3 berkata, ketika kita dikuburkan, ketika kita dibaptis, kita dikubur bersama Kristus dalam kematiannya. Baterai dicabut, jamnya berhenti, jarum jamnya berhenti, dicabut, dia tidak bisa berjalan. Ayat 4-nya berkata, ketika kita keluar air, nah itu dibangkitkan dari antara mati, itu di kehidupan Kristus mengalir hidup kita. Itu artinya baterai baru dipasang dan jarum jamnya berbalik lagi. Dia bilang, oh kalau gitu sekarang saya mau, Pak. Semua tepuk tangan di mana-mana. Saya bilang, kenapa tepuk tangan? Pak, ini anak jenius sukar diituin. Semua pembicara takut kalau dia ditanya. Tapi nggak sampai 5 menit selesai. Awalnya takut karena menakutkan, tapi dengan hikmat Tuhan langsung tepat sasaran. Hanya gara-gara dia pakai jam.
dengarkan ini, ambil jatahmu. Ambil jatahmu. Kita ini kan butuh. Apa yang kita butuhkan, itu jatahmu tersedia di sana. Uang yang kau butuhkan, itu jatahmu ada di sana. Makanan yang kau butuhkan, itu jatahmu di sana. Kesembuhan yang kau butuhkan, itu jatahmu di sana. Semua yang kita butuhkan, semua yang telah terbayar lunas. Karena itulah Paulus menulis dalam Efesus 1, dia bilang ayat 17-nya, dia bilang gini, aku berdoa supaya Allah berikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar dan menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kelebihan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kelebihan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Nah, betapa kayanya itu double arti. Saya editor kan bisa tahu kenapa betapa kayanya. Kalau kaya aja lumayan, kayanya ntar lebih tinggi lagi. Betapa itu kan udah nggak bisa disaingi. Betapa kayanya bagian itu kan bagi orang-orang dikuduskan. Itu sebabnya Tuhan yang hidup memanggil kita. Dia memperlengkapi kita dengan yang semua yang terbaik itu. Karena itu jangan takut. Bukankah Tuhan yang akan berbicara melalui mimpi-mimpi? Nanti kata-kata yang keluar dari hatimu, jangan takut. Dia tidak akan pernah permalukan. Sementara ngomong yang paling belakang itu, Tuhan memanggilmu dan Tuhan memilihmu. Karena itu jangan pendam lagi apa yang ada padamu. Dia memanggil, dia tidak akan pernah permalukan. Dia tidak akan pernah permalukan. Saya contohkan, tanggal 1 Januari yang lalu, tiba-tiba badan saya panas, menggigil. Lalu istri bilang, waduh, ini kalau gitu mah, ini Panadol aja minumnya. Saya minum Panadol, lalu tenang. Tapi itu hanya dinginnya udah turun, panasnya udah turun jadi dingin. Tapi kalau ngomong udah gak bisa lagi, gak bisa nyambung. Harus kata ini sambung itu jadi kalimat, nggak bisa. Istri saya bilang, kamu hun dia. Saya bilang hun itu apa? Heng. Jadi nggak bisa. Nah, tanggal 1 Januari itu kan orang mau salaman tahun baru. Saya cuma nggak bisa nyambung. Nah, tanggal 2-nya ada jadwal. Istri saya bilang, wah, kamu hun gini gimana ya? Nanti kalau di depan kamu nggak bisa ngomong. Saya bilang susah. Saya bilang jangan batalkan, pokoknya saya tetap datang. Tiba-tiba kata-kata keluar dari mulut saya. Kalau saya tidak bisa ngomong, katakan dia mengutus Musa gagal berbicara melalui saya. Ingat ya, dia mengutus Musa gagal berbicara melalui mulut saya. Oke, datang. Dan akhirnya bagus. Walaupun pulang ketika bawa firman itu lancar, tapi setelah pulang mulai. Dan tanggal 6 kami datang ke klinik saraf. Ketika di klinik saraf, dokternya bilang, ini saya harus periksa kepalanya di rumah sakit. Istri saya bilang, sekalian opname aja dok. Oh, bisa asuransi? Bilang ada dok, asuransi aja. Ada asuransi, jadi udah di Royal Taruma. Tanggal 6 itu, 6 Januari saya masuk ke rumah sakit. Masuk di proses MRI. Ketika MRI, saya keluar MRI, CT scan lagi. Setelah CT scan, keluar gambarnya. Otak saya bocor. Otak saya bocor. Nah itu kan besar. Lihatin, diperbesar di atas. Aduh, menakutkan. Aduh, ini di dalam sini bocor. Kata kedokteran, bahasa kedokteran kan beda, rembesan. Tapi kalau di gambar ini kan bocornya ngalir kemana-mana. Aduh, Tuhan. Waduh, kenapa saya gak bisa ngomong gini ya? Lihat gambar, menakutkan. Kan saya bilang kalau luka di luar aja gimana caranya untuk bisa tutup. Nah kalau dalam otak mau diapain? Nah herannya ketika MRI itulah saya dengar kata-kata gini. Biarkan tubuhku kau besar, biarkan tubuhku peduli kepadamu, menolongmu dan mendoakanmu. Saya nggak tahu apa artinya, tapi nanti beberapa waktu kemudian
baru saya ngerti. Biarkan tubuhku kau besar, peduli kepada menolongmu dan mendoakanmu. Jadi setelah keluar dari MRI dan CT scan, mulai masuk di ruangan di rumah sakit, tiba-tiba ada yang minta, "Kak, boleh khotbah gak di sini?" Saya bilang, bikin kata-kata aja susah, bagaimana membalas dia. Udah, mendingan selfie aja. Nih, saya di rumah sakit nih. Nih ranjang, cak. Tinggal foto kirim. Dalam sekejap semua udah ketahuan. Istri saya bilang, kan saya udah bilang, jangan ketahuan kamu di rumah sakit. Pokoknya nggak boleh ada yang tahu. Saya bilang, tapi di rumah sakit, saya dengar kata-kata ini. Biarkan tubuhku peduli, menolong dan melayani, mendoakanmu. Oh gitu ya? Iya. Kita harus kita taat. Akhirnya saya diberikan pisang untuk makan karena kalium rendah. Lalu dibikin jus pisang untuk makan. Dokter bilang, tenang aja Pak. Kan orang banyak yang butuh Pak. Tenang aja, saya punya racikannya untuk itu. Dan hari Kamis mulai masuk yang CT scan, tapi yang ini kontras punya, namanya CT brain. Di dalam saya berdoa, Tuhan, listrik jangan mati Tuhan. Kan mirip kayak peti mati, kita dimasukkan ke dalam, kepala duluan di dalam. Aduh Tuhan, tolong listrik jangan mati. Kalau listrik mati mau keluar gimana caranya? Lalu selesai 20-an menit keluar. Nah ketika kontras itu, fotonya mulai ditunjukkan. Ini mulai pulih, diperbesar. Ini mulai darah sudah berhenti dan ini mulai pulih. Dia bilang, Pak, ini kita mau yang seharusnya pulih gini. Jadi tinggal dikit aja Pak. Waduh, hari Senin masuk, hari Kamis udah pulih otak. Hanya kalau ngomong kadang-kadang mikir dulu. Nah, sesuatu yang itu adalah minggu depannya harus ngomong lagi khotbah di mahasiswa S2, S3 ini. Mereka datang, itu sewa fluid junction fluid, satu ruangan, jadi minta saya khotbah di situ. Istri saya bilang, "Saya, ini bukan orang-orang bodoh loh. Mereka kan pendidikan S2, S3, kamu tahu, nanti kamu hang di depan gimana?" Saya bilang, kan saya ambil jatah saya. Ya tapi kan kamu ngomong susah. Saya bilang, pokoknya kalau di depan saya nggak bisa ngomong, dia mengutus pusat, tidak bisa bicara melalui saya. Bilang, baik, kalau gitu kami antisipasi 2 kursi dipasang di depan, supaya kalau saya nggak bisa ngomong, istri saya sambung. Saya bilang, baik. Tapi jam 1 malam, kan khotbah jam 10, jam 1 malam tiba-tiba mimpi. Saya khotbah gini, apa yang kau lihat menentukan masa depan? Yeremia 1 ayat 11-12. Apa yang kau lihat hai Yeremia? Yeremia berkata, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Kata Tuhan, baik penglihatanmu, aku siap sedia melaksanakan firman-Ku. Lalu khotbahnya 1 jam lebih. Setelah selesai, saya bilang, saya khotbahnya sebentar. Apa yang kau lihat menentukan masa depan? Tentang 2025. Kalau 2025 dibilang Indonesia suram, kabur ada segala macam. Mereka yang melihat itu akan terjadi buat mereka. Tapi kita yang melihat dengan cara Tuhan melihatnya, Tuhan akan menyatakan kemuliaan buat hidup kita. Tuhan menyertai apa yang kita lihat. Apakah Tuhan bilang, baik penglihatanmu, apa yang kau lihat aku akan lakukan kepadamu. Bukankah bilangan 14 Tuhan berkata, orang-orang Israel yang dipimpin Musa, mereka berkata, lebih baik kita pulang ke Mesir. Di belakang ada tentara, di depan ada laut. Mendingan kita pulang ke Mesir daripada kita mati di sini. Tuhan berkata, hai Musa, biarkan aja aku lakukan kepada mereka seperti mereka minta. Bangkai-bangkainya di mana-mana. Jadi 2025 ini, apa yang kau lihat menentukan masa depanmu. Engkau berkata 2025, Tuhan menyertai saya, Tuhan memberkati saya, Tuhan melindungi saya, Tuhan mengurapi saya, memberikan saya hikmat, memberikan saya kekuatan. Tuhan juga akan lakukan buat hidup kita. Amin. Wah, bahasa Inggrisnya bagus. Dia bilang begini, I am watching. Wah, Tuhan menonton. Saya ingat kayak baru-baru
Indonesia lawan Australia, gara-gara Kevin Dix tendang penalti, nggak gol, penonton yang gemetaran kan. Kan penonton yang penendang di lolos pas, tahan napas. Tendangannya nggak gol. Seandainya tendangannya gol, mungkin nasib Indonesia berbeda. Nah, saya bayangkan bagaimana Tuhan bilang, aku menonton. Kamu siap lakukan ini? Wah, deh bagus ini khotbahnya, oh bagus khotbahnya. Atau, apa yang Anda lihat menentukan? Dan herannya ketika istri saya bilang, nanti bagaimana saya bilang diam dulu. Tuhan tidak mungkin permalukan kan, dalam mimpi kan ngomong sejam, nggak berhenti kan, berarti sebentar nanti di khotbah juga gitu. Akhirnya kami sampai di sana, mereka nyanyi, saya terpengaruh dari istri saya bilang, iya juga ya. Tiba-tiba diberikan mic, saya maju, khotbah 1 jam lebih tanpa ada kata yang terputus itu yang jalan itu apa. Ternyata selesai khotbah, saya turun di mimbar, mereka bilang, Kak Ayub katanya nggak bisa ngomong, kenapa ngomongnya lancar amat? Saya bilang, baik, kita buktikan di kursi. Saya duduk kembali di kursi, udah nggak bisa ngomong lagi. Minggu depannya khotbah 3 kali di hari Minggu. Minggu berikutnya khotbah 4 kali hari Minggu. Dan lancar-lancar aja. Kenapa? Karena itu jatah saya yang saya ambil. Dengarkan ini, apa jatahmu? Ambil. Kan itu bukan untuk kita aja, kan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ambil apa yang menjadi jatahmu. Apa jatahmu? Kadang-kadang kita mau berbisnis, kita tak ambil jatah kita untuk Tuhan berkati lewat bisnis. Kita ketakutan nanti bagaimana. Keadaan Indonesia dibilang suram. Kata siapa suram? Kalau Tuhan berkata, Tuhan menyertai saya, bagaimana? Tuhan menyertai. Tuhan pasti memberkati. Itu sebabnya Bapak yang duduk depan ini. Bukanlah kepadamu. Ada banyak talenta yang bisa terlihat di sini. Ini, di dalam hatimu. Banyak talenta di sini. Kelihatan. Engkau penuh dengan talenta. Gunakanlah talenta itu untuk memuliakan Tuhan. Ini nanti di sini ya, tiba-tiba ada ide muncul. Pergunakanlah banyak talenta. Kalau bisa, catat apa yang mau dicatat, lalu lakukan. Catat apa yang bisa dicatat dan itu bisa lakukan. Tuhan memberkatinya. Kadang-kadang kita tidak mempercaya apa yang Tuhan katakan. Ingat, jatah ini saya ngerti karena saya kan menganggap diri saya kan SMP yang dari timur, sekolahnya di pedalaman. Tapi ketika Pak Dr. Yakub Esra doain saya, wah, saya lihat kepalamu, ada kitab kuning terbuka di kepalamu. Saya lihat ini orang doanya lama, ditumpang tangan. Yuk, saya lihat ke kepalamu penuh, kita ada kitab kuning terbuka di kepalamu. Kamu akan nulis banyak buku. Saya lihat ini doanya lama amat. Kan kamu dokter, baik. Kalau saya SMP, mana bisa? Saya protes doanya. Nanti buku kamu diterjemahkan. Saya dalam hati, ini doanya lama amat. Dia doa makin banyak. Kata-kata dia, saya bilang, aduh, kan saya sapu. Kalau diperiksa dari atasan saya, bagaimana? Kan dipotong uang makannya. Saya kan tukang sapu, dapat jatah cleaning service. Nah, ketika didoakan seperti itu, saya juga takut juga sebentar kalau dipotong lagi, bagaimana bisa hidup. Tapi gara-gara nubuatan si Dr. Yakub Esra itu, selesai nubuatan, saya nggak ingat bagaimana terima kasih ke dia. Saya langsung tinggalkan dia karena takut dinilai jelek. Saya pergi kerja lagi. Tapi belasan tahun kemudian saya ketemu dia, saya bilang, Pak, ini buku buat Bapak. Hah? Iya, 16. Banyak amat yuk. Kan Bapak masih ingat kan yang doakan saya di tempat makan? Iya. Bapak tidak tahu saya ambil pukul Bapak. Kan doanya tidak sesuai. Saya kan cuma SMP, jadi saya ambil pukul Bapak karena Bapak ngomong di luar yang saya pernah pikirkan. Mana mungkin bisa nulis. Tapi gara-gara mimpi, ambil jatahmu. Saya berdoa, Tuhan,
Kan kata Pak Yakob Esra, saya akan nulis buku, mana judul bukunya, mana isinya, dan bagaimana cara menulisnya. Lalu mimpi, kayak layar muncul. Bagian pertama kata-kata, lalu isinya apa? Bab 1, bab 2, bab 3, bagian 2, bab 4, bab 5, bab 6, bab bagian 3, bab 7, bab 8, bab 9. Ya tinggal bangun tidur, ketik di komputer, selesai. Kenapa? Karena itu jatah. Bukankah Yesus sudah bayar bagi kita? Ambil jatahmu. Itu sebabnya yang wanita ini, Tuhan berikan kepadamu skill yang bagus, yang ini. Ini kursi kosong, 4, yang kelima yang banyak kotak ini. Dengarkan ini. Tuhan siapkanmu untuk menjadi utusan misinya Tuhan. Dan Dia tidak akan mempermalukan dirimu. Banyak orang bergantung, engkau bawa air buat mereka. Ini kalau orang lagi haus, segelas air itu lebih penting daripada segalon air. Lebih berguna segelas air yang orang minum kalau orang haus, daripada orang puas minum tapi diberikan segalon air, nggak akan minum. 1 gelas air itu paling dibutuhkan oleh orang haus. Kalau orang haus, 1 gelas air itu akan berguna. Hidupmu seperti itu. Tuhan mengetahui kebutuhan orang-orang. Jangan takut. Tuhan yang hidup menyertai dirimu. Ambil jatahmu, teman-teman. Ambil jatahmu. Apa yang kau butuhkan sekarang di 2025 yang kata orang rasanya tidak mungkin bisa hidup, rasanya tidak mungkin bisa melayani segala macam. Dengarkan ini. Tuhan yang hidup memilih kita, menyatakan rencananya buat hidup kita, dan karena itulah kita mengambil jatah yang Tuhan sediakan bagi kita untuk mempermuliakan namanya di 2025 ini. Si Sadhu Sudha Safaraj dari India, dia bilang, saya tiba-tiba disuruh Tuhan dari India untuk ke Indonesia dan katakan Indonesia akan mengambil lawatan yang luar biasa, tapi lawatan dalam kemuliaan. Indonesia mengalami lawatan kemuliaan. Kemuliaan akan nyata. Kemuliaan Tuhan akan nyata di mana-mana. Buat tubuh Kristus di Indonesia. Saya bilang bagus. Bagus, bagus. Kenapa? Berarti itu jatah buat Indonesia. Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Dan itu berarti gereja di sini siap-siap. Tuhan yang persiapkan kita di sini untuk melayani mereka yang membutuhkan. Saya mimpi beberapa saat yang lalu. Mimpinya begini. Bencana alam, sakit penyakit, kekeringan, itu adalah cara Tuhan mempersiapkan hati orang-orang untuk penuaian besar-besar yang akan datang. Saya bangun tidur, aduh, kenapa nih? Oh, berarti tuai besar-besar akan datang buat Indonesia. Tapi kita percaya kalau Tuhan yang mempersiapkan kita harus siap sedia. Masalahnya kan kalau kita tidak tahu, ya seperti tadi kami kedinginan di Mesir karena tidak tahu mengoperasikan itu yang apa yang Tuhan sediakan bagi kita sudah tersedia. Tapi kita ambil dengan iman karena dibilang tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau pelayanan kita juga harus dengan iman. Tanpa iman juga tidak bisa alami banyak mujizat. Tapi saya percaya ketika ditakut-takuti malah lebih lancar. Maaf sekarang banyak kayak gitu tadi ngomongnya kalimat-kalimat enak. Padahal kadang-kadang istri saya bilang, "Say, kamu tahu kan, kamu kan SMP doang. Nah, kelebihan kamu kan cuma ngomong. Sekarang otak kamu udah hun-hun gitu. Itu security juga gak bisa terima." Saya bilang, baik. Tapi saya akan bertindak karena panggilan Tuhan. Dan herannya dia tidak pernah mempermalukan saya. Amin. Saya percaya kita di ruangan ini, jatahmu harus diambil. Amin. Bukankah yang teman yang tadi ngajak makan di Brilian itu, dia bilang, baik Kak, saya senang Kak makan. Seharusnya kita mendengar kata-kata itu dari Yesus. Yes. Baik, aku sudah bayar. Bukankah bulan-bulan depan kita udah memperingati kematian Yesus di kayu salib? Itu karena dia sudah bayar bagi hidup kita. Karena itu jangan takut.
Tuhan yang hidup itu menyertai kita. Dia sudah bayar harganya bagi kita. Mari ambil jatahmu. Mari dan ambil jatahmu. Yang pria duduk paling belakang itu, engkau dipanggil oleh Tuhan. Engkau dipilih oleh Tuhan. Dipersiapkan jadi pemimpin. Wibawa akan turun kepadamu jadi pemimpin. Supaya orang-orang yang engkau bawa kepada Tuhan, mereka dibina dengan baik. Dengarkan ini, kata Mazmur. Peninggian bukan dari timur barat. Peninggian datang bukan dari timur atau dari barat atau padang gurun. Peninggian datang dari Tuhan. Dan kalau Tuhan yang mengangkat, kasih dan kuasa atau wibawa. Kenapa kasih? Untuk bisa mengasihi orang-orang kita layani. Kenapa kuasa atau wibawa? Supaya orang-orang juga bisa dengarkan kita. Tuhan bawa mereka, Tuhan berikan kemampuan kepadamu untuk bisa lakukan. Jangan takut, dia tidak akan pernah memerlukan. Karena itu ambillah jatahmu. Ibu paling depan ini. Tuhan pelihara ibu. Jangan takut, Bu. Tuhan pelihara ibu. Ini dari hatimu yang dari relung ini naik ke hadapan Tuhan. Ayat dalam Mazmur 50 berkata, berserulah kepadaku pada aku kesesakan, supaya aku luputkan engkau dan aku muliakan aku. Sekarang momennya ibu naikkan dari hadapan, dari relung hatimu yang paling dalam. Biar terjadi mujizat buat hidupmu. Dan Tuhan yang mengetahui itu. Tuhan mengabulkan doamu. Tuhan yang hidup itu. Sementara ngomong, saya ulang lagi yang ini. Yang baju putih itu, dengarkan ini. Menurut Mazmur 42, hatiku rindu kepada Allah seperti sungai, seperti rusa merindukan sungai berair. Saya lihat di sini, engkau rindu kepada Tuhan, merindukan hadirat Tuhan. Engkau rindu untuk mengenal Allah lebih dalam. Itu sebabnya Tuhan akan kabulkan permintaanmu. Bukankah 2 Tawaret 16 ayat 9 berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan segenap kekuatannya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh hadirat Dia. Dia tahu bagaimana engkau rindu, bagaimana engkau ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Dia tahu yang terbaik itu apa. Dia tahu. Itu sebabnya kita mau tundukkan kepala kita. Dengarkan ini, ambil jatahmu. Di 2025 ini, jangan dengarkan kata-kata orang yang merendahkan, yang membuat imanmu luntur, yang buat engkau hidup dalam ketakutan dan keraguan-raguan, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi peganglah firman Tuhan dan ambil jatahmu. Ayat ini berkata, supaya oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa. Itu jatah yang pertama, pengampunan dosa. Dan yang kedua, dikatakan bahwa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang yang dikuduskan. Kita di ruangan ini ataupun yang mendengarnya, dengarkan ini. Ada bagian yang ditentukan bagi kita yang dikuduskan ini. Ambil jatahmu. Engkau butuhkan jatah untuk engkau hidup dan melayani Tuhan. Engkau butuh hikmat, engkau butuh kekuatan, engkau butuh kekuatan, engkau butuh makanan, engkau butuh urapan, kesehatan, semua yang kita butuhkan. Datanglah kepada Dia, ambil yang engkau perlu. Ambil yang engkau perlu. Ambil yang engkau perlukan. Ambil yang engkau perlukan. Saya ingat kata-kata ini, ambil yang engkau perlukan. Beberapa waktu lalu, salah satu penatua Abelov pergi ke Ungaran untuk berdoa puasa. Sementara dia berdoa puasa 12 hari, baru hari ke-12 dia mendengar suara ini, pulang dan ambil yang kamu perlu. Pada saat itu Abelov cuma punya satu ruangan dan mereka susah beribadah. Karena itu dia berdoa puasa, Tuhan,
Kami butuh ruangan, kami butuh gedung, kami butuh tempat untuk beribadah. Didengar suara, ambil yang kamu perlu. Dan dia pulang, dia kembali ke Jakarta dan berdoa. Hari ini, Abalov sudah memiliki berbagai gedung di mana-mana. Karena apa yang Tuhan katakan di waktu dulu, itu tergenapi. Pulang dan ambil yang kamu perlu. Sekarang Abalov memiliki berbagai gedung di mana-mana. Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, dan Pusat. Itu karena mereka ambil jatahnya. Kita di ruangan ini, ataupun mereka mendengar, ambil jatahmu. Engkau mungkin membutuhkan hikmat. Engkau mungkin membutuhkan kekuatan. Engkau mungkin membutuhkan kasih untuk bisa mengasihi keluarga. Engkau bisa membutuhkan pengampunan untuk mengampuni orang lain. Hati yang tabah menghadapi keadaan yang terjadi sekelilingmu. Semua yang kau butuhkan, silakan ambil. Karena telah dibayar lunas dan itu bagimu. Beberapa saat yang lalu saya wawancarai orang. Orang itu berkata bahwa dia bermimpi. Dia bermimpinya adalah dia dibawa ke surga dan melihat nama, alamat rumah tempat tinggal dan diberikan paket semuanya lengkap. Lalu dia sadar tidur. Lalu dia tidur lagi, ternyata dia mimpi kedua kali. Dia dibawa ke tempat gudang pengembalian barang. Di saat dia lihat semua barang yang dikembalikan terlalu banyak. Lalu dia bertanya, kenapa barang dikembalikan? Lalu didengar keterangan, ketika barang yang kau lihat yang tadi, apa yang dibutuhkan orang-orang kudus di bumi, telah dikirimkan, tapi karena mereka mengeluh, mereka tidak bersyukur, mereka mengomel, berkeluh kesah dengan kata-kata yang tidak baik, dan barang jawaban doa mereka dikembalikan. Paket-paket mereka dikembalikan ke tempat pengenimbalan. Dengarkan ini teman-teman, ambil jatahmu. Aku berdoa dalam nama Yesus, pengurapan turun buat umat di ruangan ini Tuhan, dan mereka mendengarnya. Kami mau ambil jatah kami Tuhan. Kami ambil kuasa yang kau berikan buat kami. Kami ambil urapan yang kau berikan buat kami. Kami ambil hikmat yang kau berikan buat kami. Semua jatah yang dimiliki oleh orang-orang kudus kami ambil untuk melayani Tuhan selama di dunia ini. Kami ambil di dalam nama Yesus. Engkau menyertai kami dalam pelayanan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apabila selama ini kami kurang yakin dengan jatah yang kau berikan buat kami, kami minta ampun. Tapi sekarang kami mau ambil kembali, karena apa yang kami tahu. Firman berkata, jikalau kami tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kami. Kalau kami tahu kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kami. Tuhan, kami tahu jatah kami sudah ada. Kami tahu bahwa jatah itu pasti memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dan pemberian yang kau berikan buat kami. Kasih karuniamu yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Saya kembalikan. Puji Tuhan. Saya yakin semua diberkati Tuhan ya. Amin ya, baik yang onsite maupun yang ada di online ya. Tuhan berbicara melalui hambanya bahwasanya kita semua sudah punya jatah, tinggal diambil saja. Puji Tuhan. Ambilnya dengan iman. Yes Lord. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita bangkit berdiri semuanya. Ada yang belum dapat perjamuan kudus? Saya kira hambanya belum. Silakan. Apabila sudah mendapatkannya, kita bangkit berdiri.
Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah sahabat TVC dimanapun Anda berada, tubuh Yesus yang hancur di atas kayu salib dengan bilur-bilurnya, maka kita menjadi sembuh dalam nama Yesus Kristus. Mari kita makan sama-sama. Mari kita angkat cawan. Dan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sahabat TVC dimanapun Anda berada, darah Yesus telah menyelesaikannya semua. Kita diampuni, kita dikuduskan, kita dibenarkan, sehingga kita layak mengambil jatah kita masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Kita doa syafaat. Mari kita satukan hati. Segala puji syukur kami panjatkan bagi-Mu Tuhan, di mana kami masih diberi kesempatan berkumpul untuk beribadah bersama. Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ayuba Soleh beserta keluarga. Pakailah hamba-Mu ini di dalam pelayanannya, agar jiwa-jiwa yang terhilang ataupun jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati negara kami ini agar diluputkan dari segala bencana megatrust. Dan kami minta ya Tuhan agar nilai mata uang rupiah menguat, perekonomian Indonesia semakin membaik sehingga pengangguran berkurang. Begitu juga bagi para pemimpin bangsa kami, kiranya mereka melakukan tugasnya dengan jujur, adil, tidak korupsi, serta takut akan Tuhan, dan membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan sejahtera. Tuhan, kami doa buat negara Thailand, Myanmar, serta Cina yang mengalami gempa. Kiranya tangan Tuhan menolong mereka yang sedang mengalami musibah ini. Mereka dipulihkan, dikuatkan, dan diselamatkan. Tuhan, berkatilah seluruh keluarga sahabat-sahabat LTVC, juga para pemusik media serta JWL dan singer. Limpahkan damai sejahtera dan sukacita dalam keluarga mereka dan yang dikerjakan berhasil. Segala masalah ataupun persoalan yang dihadapi oleh sahabat-sahabat LTVC selalu diberi jalan keluar dan tetap berpegang kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk generasi muda agar mereka menjadi generasi yang kuat dalam menghadapi cobaan. Hidup dalam kekudusan
dipenuhi oleh Roh Kudus dan tidak kompromi dengan dosa serta nama Tuhan yang dipermuliakan. Kini tiba saatnya kami menerima berkat dari Engkau ya Tuhan. Sahabat TVC dimanapun Anda berada, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, agar membawa kami semua masuk kepada dimensi yang tertinggi dan kami mengambil jatah kami masing-masing. Tuhan membuka perbendaharaan surga, mencurahkannya kepada semua sahabat LTVC dimanapun Anda berada. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani dicurahkan tanpa diberhentikan. Kami percaya berkat Tuhan itu mengalir selama-lamanya untuk kami. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan.